Alhamdulillah di Pangerenan ini ada Tugu Jagong ya, yang sedang dibangun, dan ini merupakan hasil daripada inisiatif masyarakat, dan kebetulan dari Perhutani juga hadir, dan Pak Asper dan Bu Ani sebagai Putri Tanggulun. Pak, ini desainernya siapa nih Pak? Pak ini nih. Nah, boleh cerita Pak soal desain prosesnya sampai ini mewujud, ini keren ini. Yang katanya Pak Jokowi mau datang ke sini bulan Maret ya Bu ya, insya Allah ya. Bulan 3 ya. Gimana? 62% lah insya Allah. Udah berapa lama Pak ngedesainnya? Berapa lama? Terus ini perkiraan jadinya kapan, dan cerita anggaran dan sebagainya gimana nih? Dari awal bikin rangka 12 hari rangka. Dalam pekerjaan kuliah ini udah 26 hari sama sekarang. Oh, 26 hari ya. Ketinggian berapa? Ketinggian dari Tugagung ke atas kedudukan 3,5, kedudukan semeter setengah, jadi 5 meter. 6 meter dari ya. kedudukan. Dari lantai pertama 6 meter. Dari bahu jalan 7 meter. Filosofinya apa nih Pak? Bahwa jagung ini menjadi komoditas penting di Pangerenan. Ya. Dan Pangerenan ini penghasil jagung terbanyak tidak hanya di Garut, sepriangan timur. Ya, sepriangan timur dan kemungkinan Jawa Barat kalau berkembang terus ke beberapa daerah. Nah, kita mau lihat pandangan dari Bapak gimana nih sebagai yang menguasai wilayah ini nih. Terima kasih Pak ya, saya dari Perhutani merasa bangga. Karena apa? Karena dengan ide-ide masyarakat, baik dari hak cipta dan sebagainya, sehingga diwujudkan dalam bentuk aspirasi seperti ini. Apalagi kita mendampingi dengan Perhutani, boleh kan di sini juga istilah mas saling menjaga, gitu istilahnya, dalam arti saling melestarikan lah. Hutan lestari tetap dijaga, gitu istilah. Yang penting kita saling kontribusi dengan masyarakat. Masyarakat harus juga menjaganya semua. Karena kelestarian ini juga merupakan hasanah yang jadi keindahan alam di Pangerenan khususnya ya. Jadi tidak Ibu Putri Tanggulun gimana ini sebagai wanita luar biasa yang selalu peduli terhadap apapun di masyarakat, potensi budaya dan sebagainya. Bu Ani Suhartini adalah budayawan yang mana beliau sebelumnya sudah membangun Museum Limbangan. Dan sekarang saya kaget karena ikut mensupport adanya lahirnya Tugu Jagong. Ya, Jagong ini menjadi komoditas penting dan sudah dibuktikan bahwa Pangerenan ini menjadi daerah atau desa yang maju. Ya insya Allah makin maju ya, karena Jagong itu sendiri. Ya. Gimana Bu Ani? Jadi sudah 5 tahun sebelumnya kita sudah berkecimpung di dalam pertanian jagung ini. Jadi sebelumnya kita juga ikut mensukseskan waktu ada menteri yang pertama. Nah, yang kemarin juga sama, ada menteri juga. Jadi akhirnya berarti kita punya konsep bahwa budaya pertanian terutama jagung berarti di Pangerenan harus tetap jaya gitu, tetap lestari. Nah, kebetulan ada komunikasi dari yang namanya Pak Ujang. Jadi sebelum Tugu Jagong dan sebelum kita membuat rangka ya Pak Ujang ya kita berkomunikasi, kita akan membuat Tugu Jagung. Saya bilang, "Ayo, kita siap." Jangan takut. Idenya Pak Ujang ya? Ya, idenya Masya Pak Ujang. Allah. Jadi berkomunikasi. Jadi kita jangan takut, jangan dari mana anggaran, kita harus tetap berkarya gitu. Ketika saya tanya bagaimana seperti apa, ya saya datangi dari mulai konsep, pemikiran, subhanallah. Jadi ini menurut pendapat saya bahwa Pak Ujang ini sebagai petani jenis. Kenapa disebut petani jenis? Dari mulai bagaimana cara pembangunan supaya kokoh, supaya berdiri, supaya itu sudah dipikirkan dengan matang. Tapi kelemahannya dia itu tidak bisa menggambar, tidak bisa membuat RAB. Jadi ketika mau dibuat anggaran ke pemerintah tuh saya juga bingung kan. Coba kalau Pak Ujang dikasih kepintaran membuat RAB atau CP kayak gitu. Kan kepintaran RAB di Ibu. Ya, tapi tadi saya tidak ingin mencampuri hal ini. Jadi tolong kepada pemerintah setempat atau kepada apa yang ada di Kabupaten Garut, bantu Pak Ujang bahwa dia itu ingin berkarya, ingin mewujudkan petani jagung itu makin sukses, punya simbol ya Pak Ujang. Saya juga ingin tahu dari Pak Ujang sendiri motivasi Pak Ujang harus mengapa gitu sampai mau mendirikan Tugu Jagong nih Pak Ujang. Karena saya mendirikan Tugu Jagung
masyarakat desa Pangerenan itu petani semua. Petani semua, Ya. khususnya jagung. Sejak tahun berapa mulai ditanam jagung ini? Puluhan tahun. Dan jenis jagungnya jagung yang manis atau jagung Biasa jagung biasa ya, untuk pakan Ya. dan lain-lain. Ini biasanya dikirim kemana Pak jagung? ke mana? Terus Jakarta kan Ke ke Jakarta ya. Jakarta. Ekspor juga ya kalau udah ini ya. Kita juga dukungan dari tim saya berempat ya, Dik kan, sama Bang Sibat, sama Mas Andres, itulah yang tim saya yang memberikan saya pekerjaan dan nyata. Jadi Mang Ujang ini adalah inisiator dan juga provokator juga kali ya, provokator lahirnya Tugu ini. Provokator Ya supaya lahirnya Tugu Jagung ini. tubuhnya jadi. Yang tidak hanya dari sisi konseptor Tugu, tetapi beliau juga seorang petani jagung yang bisa menginspirasikan dan mengaplikasikan Tugu ini. Dan jangan salah, orang yang membuat Tugu, termasuk Pak Ujang ini, telah menancapkan sebuah sejarah yang tidak akan pernah lekang waktu selama Tugu ini berdiri. Kalau Tugu ini berdiri 100 tahun, 200 tahun, bahkan sampai 500 tahun, selama Indonesia ini masih ada, alam ini masih ada, Tugu ini berdiri, Mang Ujang akan menjadi selalu dikenang untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi dan doa-doa akan terus mengalir untuk Mang Ujang dan juga generasinya. Ini kebanggaan buat kami warga Limbangan, khususnya Mang Ujang. Ternyata tidak sedikit ya muncul seniman yang luar biasa, tidak mengalahkan dari Bali, dari daerah-daerah lain. Artinya secara sejarah di Pangeran ini dulunya banyak ahli-ahli yang seperti ini dan sekarang diaplikasikan oleh Mang Ujang, dimunculkan Mang Ujang, karena darah seni ini mungkin dari leluhurnya Mang Ujang sudah ada untuk mengkreasikan dengan cerita yang berbeda. Atur nuhun, Pangerenan sukses ya. Nah ini Pak Dik sini. Oh Pak Dik, nanti tinggal dikatakan gampang. Mohon, Pak Nah Dik. ini Pak Ujang tidak akan bisa berbuat sesuatu berdiri seperti tanpa ada Dan teman-teman, termasuk Bapak adik. kemarin. Di sini ada prinsip gotong royong ya, kita saling Persatuan. kerjasama. Masing-masing punya kelebihan. Saya kelebihannya di mana, Mang Ujang kelebihannya di mana, Pak Dik juga kelebihannya, Pak Riba di mana, Pak RT juga di mana. Ini semua pihak harus dari masing-masing kelebihan itu disatukan akan menjadi satu kesatuan yang kuat dan tidak akan bisa dirobohkan. Itu prinsip yang harus kita ber. Nah ini Dik lebih tahu tentang bagaimana jagung. Ya berapa kan Dik kapasitas jagung yang dihasilkan dari Pangerenan rata-rata? 100 ton per 3 bulan ya? 6 bulan. Dari tanam sampai Panen sampai jual. 100 ton. Itu sudah kering, sudah dikocel ya, udah dikocel ya. Itu dikirimkan kemana? Macam-macam ya Pak, tergantung dari Ada yang udah ada yang ngambilnya langsung ya. Dari pihak industri makanan, pakan atau lain-lainnya ya. kebanyakan pakan. Dan kebutuhan jagung Indonesia itu masih impor untuk ininya. Jadi Pangerenan sudah membantu Indonesia yang menghidupkan roda ekonomi nasional secara tidak langsung. Pertahanan pangan. Ya, jagung ini salah satu ketahanan pangan. Itu Ujang, terima kasih sadayananya hatur nuhun. Togo ini mudah-mudahan segera capai dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi ikon Pangerenan dan setelah ikon ini juga menjadi kebanggaan Limbangan. Jadi bukan hanya kebanggaan Limbangan tapi kebanggaan warga masyarakat Tatar Sunda. Hatur nuhun, insya Allah nanti juga akan saya undang tokoh-tokoh juga untuk datang ke jagung ini supaya ada support dan lain-lainnya ya untuk memaksimalkan Tugu ini. Dan kita ada harap di samping ini nanti mungkin ada kuliner-kuliner ciri khas makanan, tradisi-tradisi yang dihasilkan oleh Pangerenan dan bergabung dengan Ciwangi yang ada di depan. Hatur nuhun, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau video salaman mah.